Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti ikut dapat syafaat darinya di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan, pengurus masjid yang saya muliakan, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita melihat masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih mau mengkaji sirah nabawi, saya mau ngajak kita sekarang melihat masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas masa kecil Nabi yang kita ingat, yang kita kita tandain bahwa Nabi di bedah dadanya menunjukkan atau menjadi bimbingan bagi kita, anak kecil itu yang paling penting diisi dadanya, bukan kepalanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir yatim, ibu meninggal, kemudian disusukan jauh ke Halimah As-Sa'diyah di Taif, kakeknya meninggal. Akhirnya Allah pilih pamannya yang secara ekonomi paling bawah, itu diizinkan oleh Allah memelihara Nabi atau membesarkan Nabi lama. Dari umur 8 tahun sampai nanti umur Nabi 50 tahun. Itu umur Nabi 8 tahun, bapak-bapak, nanti kalau pulang coba cari anak umur 8 tahun, segimana imutnya kelihatan. Di usia atau di kondisi itu Nabi mengembalakan kambing. Ngembalain kambingnya bukan di belakang rumah, tapi karena di Mekah itu ngembala kambing Pak, jauh dari perkampungan. Bawa kambingnya bukan 2 ekor, ratusan bahkan ribuan ekor. Anak umur 8 tahun, tapi kalau sudah ribuan ekor mereka biasanya satu tim. Kebayang gak bapak nih, anak bapak atau cucu bapak umur 8 tahun, sekarang lagi ngapain coba dia? Oh Pak, jangan ngembalain kambing. Bapak sudah berani belum anak 8 tahun dari rumah ke sekolahan jalan sendiri? Siapa di sini yang anaknya dari rumah ke sekolah jalan sendiri atau diantar? Saya masih jalan sendiri. Saya kelas 1 SD ke sekolah jalan sendiri. Kira-kira ya 600 meter lah jalannya, setengah kilo lebih. Sekarang kan di Jakarta ini kan yang menyebabkan macet itu kan apa? Salah satunya antar anak sekolah. Bayangkan Nabi di usia itu dia sudah apa? Mengembalakan kambing. Masya Allah, tabarakallah. Dan luar biasa, masa kecil sampai remaja ini, kita lihat nih aktivitas Nabi. Pertama tadi ngembalain kambing. Kalau Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki bilang di kitab yang ditulis namanya Tarikhul Khawadith, umur 9 tahun Nabi sudah dipercaya oleh Abu Thalib ikut menjadi tim dagangnya ke negeri Syam. Umur 9 tahun bang. Ya. Kalau Syekh Abdul Jabbar di Khulasah Nurul Yakin umur 13. Karena saya berguru langsung ke Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, maka ingin saya populerkan umur 9 tahun kalau kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki rahimahullah. Sudah dipercaya menjadi tim ekspor impor. Dagang ke negeri Syam itu bukan buka kantin. Buka kantin mah ceblek kelasnya Pak. Bukan buka warung bakso, bukan buka warteg, bukan buka warung padang. Dagang ke negeri Syam itu ekspedisi besar. Bukan 1 ekor onta yang bawa barangnya. Kalau sekarang berkontainer-kontainer. Umur berapa tadi Pak? 9 tahun. Nah anak kita umur 9 tahun masih diajari apa? Doa makan, doa tidur, betul nggak? Doa berkeluar rumah gitu-gitu. Saya ingin betul, bercita-cita betul bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan ya, mendesain kurikulum sekolah persis seperti perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sebut nama sekolahnya The Muhammad Center.
Sekarang kita bikin pesantren, tapi belum persis. Setelah kita analisa lagi sirah Nabawi ini, sejarah Nabi ini, kita mau bikin rumah pendidikannya, di mana orang kalau sekolah di situ mengalami proses di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan. 8 tahun mengembalakan kambing, 9 tahun berdagang. Wah gitu. Kenapa Nabi bisa 8-9 tahun bisa sekuat itu fisiknya, sekuat itu, secerdas itu? Cara berpikirnya jangan jawab langsung mukjizat. Di situ saya sukanya dengan Husain Al-Haikal, penulis sirah Nabawi dari Mesir. Tentu saya tidak mau mengangkat perdebatan beliau dengan Syekh Ramadan Al-Buti misalnya ya. Karena dua-duanya bagi saya ulama besar. Syekh Ramadan Al-Buti lebih mengedepankan sisi kenabiannya. Kalau Syekh Husain Al-Haikal itu lebih mengedepankan apa? Sisi value yang bisa kita ukur bersama. Kenapa Nabi di 8 tahun, di 9 tahun, yang anak-anak kita fisiknya masih lemah, dia sudah kuat mengembalakan kambing. Rahasianya ya dia minum susu kambing. Dia nggak minum susu sapi kayak kita Pak. Susu bubuk yang udah pabrikasi dan susu sapi, coba aja cek siapa di sini yang ahli gizi, apa isinya. Nabi minum apa? Dia pinter merah susu kambing, dia perah sendiri ke gelas, dia minum glek sehat. Nabi nggak ada bau lah, perengus lah apa, lo sehat. Sehat itu mahal Pak. Mana ada sehat murah? Sehat itu perlu pengorbanan. Dan kalau saya bilang ya, ini ecek-ecek, jadi mohon maaf nih, kadang-kadang ceramah ini kan suka data-data yang kurang valid kita sampaikan. Tapi saya ingatkan, jangan-jangan umat Islam ini memang sengaja dijauhkan dengan makanan-makanan bergizi yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di 8 tahun dia mengagumkan fisiknya, ayo kita lari agak jauh ke depan. Nabi baru diizinkan oleh Allah, mohon maaf bahasanya perang, itu umurnya sudah 55 tahun kalau kita ngukurnya dari Badar. Perang Badar itu Nabi sudah 55 tahun. Karena tahun ketiga Hijriah, Nabi hijrah umur 53 tahun. Atau tahun kedua Hijriah, Nabi hijrah umur 53 tahun. Kebayang gak Bapak? Siapa di sini mohon maaf yang umurnya 55? Coba kita ajak perang. Kalau umur 55 di perang modern tinggal di atas komputer kan gitu ya. Nabi di atas komputer gak Pak? Bukan. Perang Badar itu naik onta dari Madinah ke Badar 175 kilometer. Gak usah yang umur 55 tahun. Saya tantang yang umur 30 tahun. Ayo naik onta 10 kilo. Apa nanti rasa badanmu? Apalagi belum biasa. Onta itu kan nggak kayak mobil Pak, gini aja. Onta jegelnak, jegelundung, jegelundang, jegelunduk. Baru 3 kilo Pak udah mual kau, aku yakin. Nabi 175 km bawa onta dan umurnya berapa? 55 tahun. Kalau bercandanya Pak, Nabi baru beristri 2, beristri 3, sesudah umurnya berapa? 51 tahun. Ya, bukan di umur muda, di umur 51 tahun. Karena apa? Makanannya bergizi, minumannya bergizi. Nabi makan yang bergizi pasti. Daging apa yang dimakan Nabi? Daging kambing. Oleh orang Islam takut pula dia kolesterol makan kambing. Macam mana ya kita ini? Kau tuduh pula makanan Nabi yang paling mulia itu penyebab kolesterol. Makanya nggak pakai otak ini si dokter bilang, pasti gue bilang. Manalah ada, kalaulah dia penyebab kolesterol, maka Nabi Muhammad riwayat penyakitnya apa? Kolesterol. Cek, saya tantang siapapun, cek kesehatan Nabi Muhammad SAW. Dia hanya pernah sakit 3 kali paling. Flu, demam, meninggal beliau SAW. Pemakan kambing sejati Nabi kita SAW. Suka betul Nabi Muhammad SAW.
Minumnya susu kambing, makannya daging kambing, gandum pakainya. Korma dimakan langsung atau direndam, pagi sore direndam, pagi diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air putihnya sallallahu alaihi wasallam cukup. Makannya kejaga, minumnya kejaga, dan enggak begadang pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah minumannya kemasan, makan juga asal pesan di mana baik, begadang pula, merokok pula, ya meninggal kau bang. Gitu. Habis. Cara hidupnya nggak sehat, makanya baru umur 37 tahun lari naik tangga satu kali udah ngos-ngosan. Segitunya dia bilang, ayo merdekakan Palestina, Allahu Akbar. Lari aja ngos-ngosan mau perang ke Palestina kau. Minummu aja masih kemasan mau ngomongin berjuang, itu loh. Nabi Muhammad SAW minumnya nabiz. Nabiz itu apa Pak? Air rendaman buah. Kalau kata orang sekarang apa namanya? Infus water. Aku ini agak ketawa aku nengok orang Islam nih. Pas dibilang nabiz, nggak ada yang merasa keren. Pas orang Jerman bikin infus water, macam yang entah level apa udah kemodernannya. Ku bilang kuno itu, nabiku 15 abad yang lalu udah pakai kawan. Bunda Aisyah radhiyallahu anha sore-sore ngerajang korma, kalau ada korma, kalau ada anggur-anggur, gelas masukin, ditutup dikit, taruh. Besok pagi diserahkan ke suaminya, bang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, air putihnya bagus, minumnya apalagi madu. Ini malah beli ekstra jos kau, malah beli keratindeng kau. Cek aja apa isinya itu. Nggak usah aku yang ngomong, cek aja isinya apa itu. Malah beli B kompleks, C kompleks, D kompleks, entah apa-apa. Apa isinya itu. Pun bagus, tetap lebih bagus yang dimainkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud saya ya. Kenapa kita harus nyari yang, kalau ada yang lebih bagus ngapain nyari yang lain, gitu kan? Madu, air putih, nabiz, susu kambing. Ya kan, itu minumannya. Kalau makanannya daging kambing. Jaranglah Nabi beli pecel ayam, nggak pernah Nabi Pak itu. Apalagi pecel ayam yang minyaknya udah hitam, digoreng di situ pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di bab keberapa nanti kita kaji betapa sehatnya makan dan minum Nabi. Kita kembali lagi, umur Nabi 8 tahun udah pergi dia mengembalakan kambing. Pak, kalau kita lebih detail lagi, dari rumah ke tempat pemilik kambing itu Nabi jalan kaki 5-7 kilo misalnya. Dari kandang ngegembala, karena Nabi sistemnya gembala, bukan di kandang makan kambingnya. Ya, di gembala beda ya. Dari kandang ke tempat gembala 21 kilo, 22 kilo, 27 kilo, jalan cari. Siapa yang pernah umroh Pak? Pernah nggak kau Pak ngelihat dekat-dekat situ rumput yang rindang buat makanan kambing? Ya nggak ada, makanya nyari Nabi Pak. Di 15 abad yang lalu nyari itu ulernya padang pasir banyak, mohon maaf serigalanya padang pasir ada, mohon maaf lagi monyet padang pasir ada. Yang bawa umur berapa tadi? 8 tahun. Anak kita umur 8 tahun Pak disuruh kamar mandi malam-malam sendiri takut dia. Nabi udah berani bawa kambing gembala, keren Nabi kita itu. Umur 9 tahun tadi dibawa kemana? Berdagang di mana? Ke negeri Syam, ekspor impor. Exhibition di mana? Di Jerman. Exhibition di mana? Belanda. Itu kelasnya Nabi Muhammad SAW. Umur 9 tahun anak kita belum dipercaya apa-apa sama kita. Megang gelas aja kita takut pecah dia. Makanya
doakan nanti Allah kasih kita waktu, harus didesain sebuah kurikulum pendidikan swasta aja, nggak usah ke negara, karena negara ini banyak kali urusannya. Kita aja yang bikin, ada semacam rumah pendidikan, itu prosesnya proses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 9 tahun berdagang ke negeri Syam. Namun di umur yang 9 tahun ini gagal, ya kan? Nggak jadi, karena di pertengahan jalan ketemu siapa? Pendeta Buhaira yang menegaskan ke Abu Thalib, anakmu ini nanti kalau prediksi ilmu yang kupelajari akan jadi nabi terakhir. Di Syam ada yang ingin bunuh dia. Saya khawatir nanti ketemu dan jeli dia ngelihatnya, dibunuhnya anakmu ini. Akhirnya balik Nabi Muhammad SAW ke Makkah, tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Tapi apakah dia berhenti berdagang? Nabi Muhammad SAW waktu bekerja di pengembalaan kambing, karena bagus, karena disiplin, karena jujur, karena hasilnya pun selalu melampaui teman-teman yang lain, bosnya selalu ngasih dia susu segar, susu kambing. Basi, akhirnya dipelajari oleh dia. Bagaimana bikin susu kambing jadi yogurt, bagaimana bikin susu kambing jadi keju, bagaimana menetralisir bakteri-bakteri yang positif agar tidak bikin basi, minimal tahan 6 hari, sistem pasteurisasi katanya sekarang. Itu dipelajari oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hasilnya dijual oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian uangnya dikasih ke pamannya Abu Thalib untuk membantu kehidupan rumah tangga Abu Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Itu bapak-bapak yang saya muliakan. Nabi Muhammad SAW. Jadi manajemen produksinya pinter, manajemen penjualannya juga pinter, manajemen keuangannya juga pinter. Di umur berapa? Umur 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Beranjak terus umurnya. Di umur 13 tahun atau 14 tahun. Atau kata Abu Yazid Muhammad Maliki di umur 12 tahun. Nabi mengikuti perang namanya Hilful Fudul. Terjadi persengketaan antara orang Arab. Orang Arab itu dari dulu Pak suka perang dari dulu. Suka kali perang dari dulu. Jadi waktu itu perang. Nabi ikut pada waktu itu. Tapi dia jadi kalau ibarat tentara sekarang mungkin apa namanya ya, tim akomodasi. Gitu ya. Tapi akomodasi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengumpulkan anak panah yang berceceran, dikumpulkan lagi, kemudian dikasih ke pasukan Nabi Muhammad SAW. Umur 13-an. Itu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, antara dagang, beternak, perang hanya sekali kita dapat sejarah yang kita dapat ya. Itulah masa remaja Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sayang sekali kita umat Islam ini tidak mengikuti proses itu. Nabi Muhammad SAW mulai dari sejak lahirnya sampai beliau meninggal itu hikmah dan pendidikan semuanya. Enggak ada yang sia-sia dari sejak dia lahir sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di umur 8, 9, 10, 11, 12, 13, lihatlah kondisi anak-anak kita di umur itu. Enggak diarahkan menurut caranya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini kita bisa merumuskan ini? Agar anak-anak kita itu melewati proses peternakan, proses perniagaan, farming dan peternakan pertanian dan perniagaan. Di umur belasan. Kalau ini kita hidupkan kembali, maka nanti ekonomi dunia ini diatur oleh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sudah terlalu lama sunnah yang ini tidak dipublish, tidak dibumingkan. Kita masih ingat nggak Pak, kalau kita waktu kecil itu belajar di TPA, masa kecil Nabi itu dipelajari sedikit sekali. Padahal kan Nabi diangkat menjadi Nabi itu di umur 40 tahun. Proses 40 tahun inilah yang mengantar Nabi menjadi Nabi yang hebat itu. Yang harus kita kaji matang justru 0 sampai 40 dan diaplikasikan. Cuman belum Pak, di Mekah saya belajar ke Mekah. Di Mekah ya
motivasi agar mengikuti jejak Nabi, beternak atau bertani, berdagang sedikit Pak. Kita di Mekah udah bahasal masail, membahas isu-isu perbedaan pendapat ulama, mencari dalil yang paling sahih. Kenapa ini paling sahih? Ditenggelamkan di situ kita. Padahal Nabi SAW, coba aja cari riwayat Nabi SAW, Pak, menegur orang karena cara sholatnya berbeda. Enggak pernah, kecuali hal yang membatalkan. Sahabat pada waktu itu, ya Rasulullah, aku kan peternak ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku haji ini, aku tawaf dulu baru melontar. Karena engkau ya Rasulullah melontar dulu baru tawaf. If'al wala haraj, kata Rasulullah SAW. Tidak saklek dia. Aku ya Rasulullah kalau ikut ngelontar, ternakku akan terbengkalai. Tapi kalau aku tahu ifadah dulu, baru nanti aku ngelontar, sambillah aku hajinya ikut dan ternakku tidak terbengkalai. Apa kata Nabi Pak? If'al wala haraj, silakan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang sedang dia perjuangkan ekonomi dia dan ekonomi keluarga dia. Peternakan dia nanti terbengkalai. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah saya mengajak, kita di masjid, kita di rumah, ada TPA di rumah. Kalau bapak dan ibu punya wewenang di pendidikan atau di masjid atau di majelis taklim, sesekali bukalah sejarah Nabi masa kecil dan tajamkan. Jangan cerita aja, tajamkan. Kalau perlu ambil dalil-dalil Al-Quran mengenai pertanian, ambil dalil-dalil Al-Quran mengenai peternakan, ambil apa kata Al-Quran mengenai perniagaan. Apa sih kata Nabi sesudah diangkat menjadi Rasul tentang peternakan, pertanian dan perniagaan? Saya Al-Fakir sedang mengumpulkan ayat-ayat dan hadis itu supaya pertanian, peternakan, perniagaan, nelayan ini kita yang pegang Pak. Anak-anak kita yang kelola. Sekarang isu terbesar di seluruh dunia adalah bahan pangan. Siapa di antara orang Islam yang bertani dengan baik, tersistem, integrated farm atau eco farming yang disebut oleh orang Eropa? Belum nemu kita yang serius, yang kelasnya industri, yang berdampak secara besar. Nah, padahal eco farming, integrated farm atau perniagaan jenis apapun yang sedang booming ini, Al-Quran membahasnya, Nabi Muhammad SAW membahasnya sesudah menjadi Rasul, dan itu proses masa kecilnya yang menghantarkan Nabi menjadi seorang Rasul yang hebat itu. Insya Allah nanti kita sambung lagi kan udah jam 1 ini kan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita lihat lagi penggalan berikutnya masa remaja Nabi Muhammad SAW. Dan kawan-kawan bapak-bapak kalau mau minum susu kambing hubungi DKM Al-Badar. Itu nih. Karena tadi minum susu kambing kan. Kalau mau minum susu kambing hubungi DKM Al-Badar karena kita di pesantren beternak kambing perah dan menghasilkan susu kambing yang dikelola oleh anak-anak santri yatim duafa yang bersama kita. Itu kita kerjasamakan dengan DKM Al-Badar. Silahkan membeli susu kambing dari DKM kita. Alhamdulillah Ruhama Al-Fajar pesantren kita menggunakan fasilitas ternak kambing ini untuk operasional pendidikan santri-santri kita. Karena mereka seluruhnya yatim dan duafa, mereka tidak membayar apa-apa, belajar bersama kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau nanya? Boleh, masih ada 5 menit. Boleh? Baik. Mudah-mudahan nanti yang beli susu kambing banyak, itu ya. Sehingga sehat semua kita ya. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala yang salah. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Semoga negara kita ini diberkahi oleh Allah SWT, diberikan pemimpin yang memikirkan rakyatnya, dan semoga rakyat Indonesia, semoga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan semoga Palestina disegerakan oleh Allah merdeka dari penjajahan Israel. Ala hadhihi niyah likulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.